Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aliran klasik dan rintisan pendidikan di Indonesia, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Muhammad Puji Arianto, Eka Ameliana, dan Dita Dwi Oktaviani. Kepada Muhammad Puji Arianto dan Dita Dwi Oktaviani, saya persilahkan. Baik, tema kita pada kali ini adalah mengenai aliran klasik dan rintisan pendidikan di Indonesia. Nah, poin-poin yang akan kita sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai aliran klasik dan rintisan pendidikan di Indonesia. Ada 2 poin, yaitu aliran klasik pendidikan dan rintisan pendidikan. Nah, untuk yang pertama mengenai aliran klasik pendidikan akan saya sampaikan sendiri. Nah, aliran klasik pendidikan sendiri itu ada 4. Aliran nativisme, aliran empirisme, aliran konvergensi, dan aliran naturalisme. Nah, yang pertama adalah aliran klasik pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih itu aliran klasik pendidikan? Kenapa kita harus mempelajari? Nah, aliran pendidikan itu adalah suatu pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Nah, kita sebagai cikal bakal seorang pendidik, kita harus mengetahui tentang aliran-aliran klasik dalam pendidikan, karena aliran tersebut merupakan tolak ukur atau sebagai modal awal untuk kita mengetahui bagaimana seluk-beluk bentuk pendidikan yang sesuai yang akan kita terapkan di dalam pendidikan Indonesia. Nah, karena pemikiran-pemikiran yang terdahulu yang dicetuskan oleh para ahli itu akan kita modifikasi, akan kita serap mana yang baik nanti untuk yang cocok bagi pendidikan di Indonesia ke depannya. Nah, yang pertama ada aliran nativisme. Nah, pencetus aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. Ini seorang filosof dari Prancis. Dia berpendapat bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Nah, dia berpikir bahwa pembawaan atau sifat seseorang itu dibawa sejak lahir berupa bakat, atau intinya adalah bawaan lahir. Di sini faktor lingkungan tidak dikedepankan karena dia melihat dari sisi lahir atau sisi bakat si anak itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi di sini ada 3. Faktor genetik, faktor kemampuan anak, dan juga faktor perkembangan anak. Faktor genetik, misalnya ini adalah berkaitan dengan keturunan. Contohnya adalah apabila si orang tua anak itu misalnya seorang pemain sepak bola lah. Nah, nanti anak itu cenderung lebih suka ke dunia sepak bola. Nah, begitu juga misalnya contoh lain ketika ibunya itu misalnya seorang penyanyi. Nah, nanti secara tidak langsung seorang anak itu pasti mempunyai sifat suka yang lebih itu ke penyanyi. Nah, yang kedua faktor kemampuan anak. Ini adalah potensi yang terkandung di dalam diri seorang anak. Nah, ini contohnya misalnya kalau di
di dunia sekolah itu ada semacam ekstrakurikuler. Nah, ini bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui potensi yang terkandung di dalam diri seorang peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga, faktor pengembangan anak. Nah, apabila anak mampu berkembang dengan baik, maka dia akan bisa mengetahui bakat dan minat dirinya yang akan membawanya lebih baik ke depannya. Nah, ini intinya untuk aliran nativisme ini adalah bahwa seseorang itu berkembang berdasarkan faktor pembawaan atau bakat anak itu sendiri. Faktor lingkungan tidak diperhatikan. Nah, selanjutnya yang kedua, tujuan aliran nativisme. Nah, apa saja sih? Di sini saya akan membahas 3 tujuan aliran nativisme. Yang pertama, mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Seperti yang saya jelaskan tadi, aliran nativisme ini berkaitan dengan kemampuan dan perkembangan anak itu sendiri, atau bahasa lainnya adalah bakat anak itu sendiri yang dibawa sejak lahir. Sehingga ketika dia sudah terdorong untuk mengetahui bakat dan minatnya, nanti bisa memberikan hal positif untuk dirinya sendiri. Yang kedua, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Nah, apabila seorang anak sudah mengetahui potensinya, pasti dia akan lebih fokus, lebih mengedepankan potensinya itu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain. Nah, yang ketiga, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Nah, di sini ada kaitannya dengan potensi seseorang itu sendiri. Misalkan dia sudah mengetahui potensi itu, pasti dia akan berusaha mengembangkan potensi itu dan menjadikan potensi itu dalam dunia kompetensi yang lebih baik, sehingga mendorong dia untuk berprestasi nanti ke depannya. Nah, yang kedua adalah aliran empirisme. Nah, ini dipelopori oleh John Locke. Dia berpendapat bahwa perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Nah, aliran ini berkebalikan dengan aliran nativisme tadi. Nah, dalam aliran ini dia lebih condong mengedepankan bahwa seseorang itu mempunyai pengalaman itu berasal dari lingkungan. Dengan kata lain, bawaan bakat itu tidak ada pengaruhnya bagi diri seseorang itu. Nah, faktornya adalah ini. Pendidikan atau pengalaman seseorang itu didasarkan pada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sendiri didapat dari lingkungan. Nah, jadi apabila ada misalkan seorang anak, katakanlah dia mempunyai sifat buruk, ketika dia sudah terjun di dalam lahir dan berada dalam masyarakat itu, dalam lingkungan, dan mendapat masukan-masukan dari lingkungan itu berupa masukan positif, pasti dia akan berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Karena di sini dalam aliran empirisme berpendapat bahwa pengetahuan maupun pengalaman seseorang itu berasal dari faktor lingkungan. Apabila lingkungan mempengaruhi, pasti anak itu juga terpengaruhi oleh lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga adalah aliran konvergensi. Nah, pelopor aliran ini adalah William Stern. Dia berpendapat bahwa
William Stern ini berpendapat bahwa pengalaman seseorang itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor pembawaan atau faktor bakat. Ada dua faktor, faktor internal sama eksternal. Faktor internalnya apa? Faktor internal ini berupa bakat atau bawaan sejak lahir, dan faktor eksternal ini berupa lingkungan tempat di mana dia tinggal. Nah, contoh saja misalnya begini, dia lahir dengan bawaan, misalkan dia kurang mengetahui apapun, sempit pengetahuan misalnya. Nah, ketika dia sudah lahir, sudah terkenai masukan-masukan dari faktor lingkungan ini, pasti pengalaman dia lebih baik lagi daripada awalnya tadi yang baru lahir, karena dia lahir belum punya apa-apa. Nah, ketika sudah terjun di dalam lingkungan tempat di mana dia tinggal, pasti dia mendapatkan dorongan faktor berupa lingkungan tempat dia tinggal. Misalnya contoh lagi, ketika ada seorang anak, dia ketika masih berusia kecil misalnya dia bersifat nakal. Ketika misalnya sudah agak besar, pasti dia sudah bergaul dengan lingkungan-lingkungan sekitar, sehingga dia mendapatkan masukan-masukan yang nantinya itu akan mengubah diri anak itu sendiri. Nah, ini adalah maksud dari aliran konvergensi. Dia bertolak ukur pada bawaan bakat sama bawaan lingkungan. Bakat juga berpengaruh, lingkungan juga berpengaruh. Nah, yang ketiga adalah aliran naturalisme. Ini sering-sering disebut sama dengan aliran nativisme, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini aliran naturalisme ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Dia berpendapat bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, bukan lingkungan yang dibuat-buat. Nah, di sini ada faktor pendorongnya, yaitu faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan alam. Lingkungan alam di sini ada lingkungan alamiah dari si anak itu sendiri. Nah, ini ada kata-kata bukan lingkungan yang dibuat-buat. Maksudnya adalah begini, anak itu berkembang dan tumbuh sesuai kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan juga dorongan-dorongan yang membuat dia justru malah tertekan dan mengakibatkan sifat dia menjadi lebih buruk. Nah, lingkungan yang dibuat-buat ini maksudnya adalah seperti pendidikan. Pendidikan kan tujuannya adalah untuk dengan sengaja membuat seseorang itu berubah menjadi lebih baik. Artinya pendidikan itu memang ditujukan secara sudah terukur, sudah dibuat-buat, memang sudah memiliki tujuan. Nah, sedangkan di sini dalam aliran naturalisme itu dia secara spontan, secara alami dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga ini memberikan kesempatan seseorang anak itu lebih berkreasi sendiri sesuai apa yang dia mau. Nah, kalau dia mendapatkan lingkungan luar, bukan lingkungan alamiah dari diri sendiri, justru akan bertimbal buruk pada dirinya sendiri. Nah, prinsip-prinsip dalam naturalisme dalam proses pembelajaran ini adalah anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Dan di sini dalam pembelajaran itu diupayakan anak didik itu punya gaya belajar sendiri. Misalkan kalau dia lebih nyaman belajar dengan musikan, berarti dia punya
tipe belajar sesuai apa yang dia nyaman, jadi sesuai pengalamannya sendiri. Yang kedua adalah pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, pendidik ini memberi kesempatan luas kepada seorang anak didik untuk lebih berekspresi dalam belajar. Yang ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat. Contohnya tadi adalah di sekolahan haruslah ada seperti ekstrakurikuler, sehingga seorang anak didik itu bisa memilih sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa ada paksaan. Karena dalam prinsip naturalisme ini adalah dia terkena faktor lingkungan alamiah sesuai kemauannya diri sendiri. Nah, lalu apakah pengaruh aliran klasik terhadap pendidikan di Indonesia? Nah, pendidikan di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan selektif fungsional. Apa sih itu? Yaitu diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Nah, di sini tidak semua aliran itu diserap dalam dunia pendidikan Indonesia. Disesuaikan dengan kebutuhan saja, sesuai dengan gaya pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, namun ditempatkan dalam pandangan yang konvergensi. Artinya apa? Di sini dia memandang pengalaman seseorang itu didapat dari bakat anak itu dan juga pengaruh lingkungan itu sendiri. Pengaruh lingkungan itu misalnya ketika dia sudah masuk dalam lingkungan pendidikan formal dalam sekolah misalnya. Nah, itu adalah lingkungan luar si anak itu, sehingga diharapkan bisa mempengaruhi si anak tadi. Nah, di sini di Indonesia itu lebih condongnya ke konvergensi karena mengkombinasikan dua faktor, yaitu faktor pembawaan bakat sejak lahir dan juga faktor lingkungan, itu setelah mendapat pengaruh dari orang lain. Rintisan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia didasari oleh aliran-aliran klasik pendidikan yang nantinya berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan, taman indra atau TK, dan kursus guru. Selanjutnya, Taman Muda atau SD, Taman Dewasa merangkap Taman Guru atau Mula Quick School. Asas-asas Taman Siswa. Yang pertama, setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri mengingat tertibnya persatuan dan perdamaian. Yang kedua, pendidikan yang diberikan hendaknya dapat menjadikan manusia yang merdeka. Yang ketiga, pendidikan didasarkan atas keadaan dan budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali. Yang kelima, belajar sesuai dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang keenam, memikul beban belanja sendiri atau hemat. Dan yang ketujuh, pendidik harus mendidik dengan sepenuh hati, tulus, dan ikhlas. Hasil yang dicapai oleh Taman Siswa. Yang pertama ada gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan Sarjana Wiyata. Yang ketiga, sejumlah besar alumni perguruan. Yang kedua ada INS Kayu Tanam. INS didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Asas INS Kayu Tanam yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan dan kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Yang kelima, menentang intelektualisme. Usaha-usaha INS Kayu Tanam menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan seperti ruang rendah, ruang dewasa, dan sebagainya. Perlu ditekankan bahwa program pendidikan INS sangat mengutamakan pendidikan keterampilan kerajaan dengan mengutamakan menggambar, pekerjaan tangan, dan sejenisnya.
Hasil yang dicapai INS Kayu Tanam, yang pertama ada gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional, yang kedua beberapa ruang pendidikan, yang ketiga sejumlah besar alumni perguruan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil kerja dan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.